Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar sebagai tugas dari pekerti. Saya Apoteker Wirasti SSI MSc dari dosen Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Jadi mengenai strategi itu definisinya adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yang interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa yang dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ini menurut Zainal Arifin 2009. Kemudian pembelajaran sendiri menurut Dimyati dan Mujiono 2009, pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kemudian pembelajaran itu sendiri secara umum adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau guru. Kemudian dosen sendiri definisinya adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini menurut pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian mahasiswa itu sendiri didefinisikan sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Itu menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengkoordinasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa juga. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik atau mahasiswa, pendidik atau dosen, kemudian software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau siswa, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen itu sendiri. Kemudian langkah strategi dalam pembelajaran yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, menarik minat belajar mahasiswa. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan mahasiswa. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran. Ada beberapa macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau disingkat SPI, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang nomor 2, strategi pembelajaran ekspositoris atau disingkat SPE. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan, harus secara rapi, sistematis, dan lengkap, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Nomor 4, strategi pembelajaran kooperatif atau disingkat SPK. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 atau 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Intip ini yang nomor 4. Jadi dalam sistem penilaian ini kelompok itu akan diberikan hadiah atau reward atau penghargaan apabila kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang telah disyaratkan. Yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau disingkat SPPKB. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik. Karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik tersebut meliputi 1. Interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif. Karakteristik proses pembelajaran meliputi interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kemudian lanjut ke motivasi belajar. Fungsi motivasi dalam belajar yang pertama, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Kemudian yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Nah, fungsi motivasi ini adalah yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi di sekolah atau di institusi pendidikan perguruan tinggi, yang pertama adalah motivasi mahasiswa atau anak yang berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, jadi harus direncanakan, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang pertama dengan memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kompetisi. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu itu merupakan juara kelas, kalau kelompok itu merupakan dilakukan dengan lomba-lomba, gitu ya. Yang keempat, ego involvement. Menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Nomor 5, memberi pujian. Secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan, dapat membuat mahasiswa atau siswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Demikian tadi video saya untuk tugas pekerti dari Dr. Syahbudin. Terima kasih. Matur nuwun, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.